imbalan nyata, ya. Nah, itu nggak luput dari karma. Yang sering dibilang tuh kita utang ya kita harus bayar, itu kan belakang-belakangan ini kasih contohnya begitu kan. Karena kita utang ya kita harus bayar. Begitu juga karena karma buruk dia dari lampau sekarang udah mateng, ya dia harus bayar. Ya, itu. Terus karma baik kok dia udah bikin karma baik sekarang. Karma baiknya belum mateng. Sama sama kita nih banyak orang umat juga begitu. Dijalanin sungguh-sungguh mati. Ya, nah karma lampau. Kan dia udah jadi ketua wilayah. Ya belum mateng dia punya karma baik. Ya, nah kemudian apakah kita bisa doakan? Ya memang kan agama Buddha tujuannya ingin mendoakan untuk semua makhluk. Siapa aja boleh kita doa, ya, ya kan? Dasarnya adalah mendoakan kepada seluruh makhluk di alam semesta ini bisa hidup bahagia. Itu. Jadi kita mau mendoakan siapapun boleh, tapi mau karma dia sendiri adalah dia yang terima sendiri. Gitu, ya. Emang tugas kita sebagai umat Buddha mendoakan seluruh makhluk, bukan manusia, seluruh makhluk di alam semesta ini kita doakan untuk mencapai kesadaran Buddha, ya. Kemudian waktu ya, saya hanya ingin menjelaskan inti-intinya saja dari Gosho, ya. Mudah-mudahan nanti jangan berulang-ulang dua orang ini dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, ya. Tolong inti-intinya saja, ya. Jadi Gohu, Gohu itu memang sebetulnya kita harus yakin. Di sini menjelaskan Gohu itu adalah artinya supaya kita membuang paham kita yang salah. Paham apa? Tahayul. Tenaga dari luar yang merombak nasib kita. Sebetulnya tujuannya adalah menjelaskan ini, mengambil contoh Nichigenyo mintahu karena mau melahirkan, kan berarti dia mengharapkan tenaga dari luar, ya. Ini kenapa kok mau dikasih sama Nichiren Daishonin? Karena pada waktu itu kalau kita lihat Nichiren Daishonin juga berapa lama menyebarkan Nam-myoho Renge Kyo dan susah setengah mati yang percaya. Satu, kedua, karena adalah adanya tradisi dari sesuatu daerah. Satu daerah itu ada tradisi, ada kebudayaannya, dan pada waktu itu Nichiren Daishonin belum bisa mematahkan karena yang mengikut sebut Nam-myoho Renge Kyo itu belum banyak. Jadi Nichiren Daishonin pun fleksibel, ya, untuk penyebaran ini nggak bisa langsung dipatahkan. Maka itu disebutnya adalah Shoju, bukan Syakubuku, ya. Nah, kita kenal satu daerah itu yang namanya ada adat istiadat itu namanya Juihobini. Kalau kita lihat di Indonesia itu di Bali. Kalau kita ke Bali ada beberapa tempat kita harus pakai kain. Ingat, ya, atau kita harus pakai selendang merah atau apa. Kalau enggak kita nggak bisa masuk, ya. Walaupun kita udah Nam-myoho Renge Kyo kita pakai itu nggak bisa, itu aturan setempat, ya. Tapi yang penting kan perasaan jiwa kita nggak percaya pakai itu jadi selamat. Nah, ini di sini mau menjelaskan, dikatakan yang paling penting kamu suami istri percaya kepada Sadharma Pundarika Sutra. Jadi artinya yang utama itu adalah kepercayaan kita kepada Nam-myoho Renge Kyo. Artinya apa? Kita percaya kita ada kekuatan Buddha di dalam diri kita, ada kekuatan kuat, bebas, suci dan tenang. Jadi kita nggak ada perasaan dikasih tahu kepada Nichigenyo, kamu jangan pikir itu Gohu membuat kamu selamat. Nggak ada. Gohu itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Jadi jangan kita pikir yang penting kita kalau percaya, yang penting adalah kepercayaan kita. Jadi Gohu itu ada kekuatannya. Kalau gitu nanti kita semua pada bisa minta ke Tapekong. Yang penting gue percaya sama Hu itu jadinya salah, ya. Hu itu nggak ada apa-apanya. Itu adalah perbuatan bikinan manusia, ya. Tapi hukum Nam-myoho Renge Kyo itu yang mutlak. Maka itu dikatakan nih suami istri itu karena percaya, supaya percaya kepada Nichiren Daishonin tekankan. Jadi artinya jangan goyah. Kamu mengharapkan tenaga dari luar. Itu yang jangan goyah.
Tapi ada apapun juga kita harus percaya kepada Nam-myoho Renge Kyo. Itu adalah satu hukum gaib di mana semuanya tergantung dari perbuatan kita, sebab akibat langsung jadi akibatnya. Ya, ini yang harus kita camkan ya. Jadi gohong itu nggak ada apa-apanya. Karena hanya hobi saja, karena keadaan setempat pada waktu itu. Jadi Nichiren Daishonin kasih seolah-olah masih menyelesaikan suasananya. Jadi kalau nanti kita dari anggota juga jangan kita bilang yang penting kekuatan kepercayaan. Jadi Gohu itu ada kekuatannya, bukan. Tapi kekuatan Nam-myoho Renge Kyo, kepercayaan kita ini jangan ketergantungan sama Gohu gitu. Tapi kekuatan kita tetap walaupun kita masih dikasih Gohu nih karena tradisi, tapi kekuatan kepercayaan kita adalah diri kita sendiri. Gohonson jodohnya untuk munculkan dunia Buddha kita yang bisa melahirkan dengan selamat, yang bisa mengatasi segala kesulitan. Itu adalah kekuatan diri kita sendiri dengan jodoh Gohonson. Ya, tunggu saya. Cici buku ama di situ bukan buku hijau tadi. Kemudian saya cuma mau ambil mengenai 4 doa dari Niko Shonin. Ya, pertama dikatakan tiada doa yang tidak terjawab. Benar, kita doa pasti ada jawabannya. Karena kita bikin sebab. Ya, agama Buddha itu sebab akibat. Ada sebab, pasti ada akibat. Tergantung doanya apa. Ya, jawabannya pasti. Doanya ego, jawabannya ego. Sebabnya baik, akibatnya baik. Sebabnya buruk, ya akibatnya buruk. Jadi jangan kita bilang doa kita nggak terkabul. Terkabul. Pasti terjawab. Hanya baik atau buruk tergantung dari ichinen, perasaan jiwa kita, doanya apa, ego atau maitri karuna. Ya, kemudian dikatakan lagi tiada dosa yang tidak terhapuskan. Ya, dosa itu kan karma buruk, pasti bisa terhapuskan karena kepercayaan kita kepada Gohonson. Ya, karena dengan percaya kita kepada Gohonson Nam-myoho Renge Kyo ini, kita percaya di dalam diri kita ada jiwa Buddha. Pedang yang tajam ini adalah jiwa Buddha. Gohonson yang ada di dalam diri kita sendiri. Tuh, pedang tajam. Tapi dengan adanya kekuatan kepercayaan kita bisa menghapus dosa kita dengan apa? Kita nggak pengecut. Ya, nggak pengecut, nggak keterikatan. Jadi penuh keberanian, harus menghadapi kenyataan, berani terima kenyataan. Semua ini adalah karma saya. Nah, dengan kekuatan daimoku kita ini, jadinya kita mematahkan kesesatan pokok jiwa kita, mematahkan kita punya ego. Bukankah itu kita berarti membuat karma-karma yang baik? Lama-lama, nah terhapuskan. Artinya matang semua karma yang kita buat. Itu pasti terjawab. Pasti itu. Ya. Nah, kemudian juga dikatakan lagi, tiada rezeki yang tidak kunjung datang. Rezeki itu kan kurnia kebajikan. Ya. Gimana nggak bisa kunjung datang? Orang di sini di Gosho ini dibilang Gohonson itu seperti matahari, seperti bulan yang menerangi semua alam semesta dan menerangi perasaan jiwa kita yang gelap. Malah matahari itu mengingatkan kita nih, kita lagi terang, lagi seneng, lagi dunia sorga, dikasih sinar loh. Biar jelas lagi, biar ingat, jangan sombong. Ya kan? Nah, dengan demikian berarti kita tuh bikin
karma baik, bikin rezeki, ingat terus, selalu mau maitri karuna, selalu mau maitri karuna, nggak penuh keegoan. Bulan memberikan penerangan kita waktu gelap, malam hari kan, bulan itu. Waktu gelap kapan? Lagi susah. Yang kita bilang susah, aduh saya penuh kesulitan. Waktu itu ada Namyo Horenge Kyo seperti bulan yang menerangi kegelapan. Artinya kita ada jalan. Walaupun bagaimana gelap, bagaimana susah juga kita ada jalan. Karena ada penerangan dari bulan. Lagi bahagia gimana juga terang kita lihat, waduh hidup kita bahagia banget. Tapi matahari lebih terang lagi. Artinya hukum Namyo Horenge Kyo lebih tajam lagi. Mengingatkan kita. Jangan sombong, ya kan? Nah, terakhir dikatakan tiada kebenaran yang tidak dinyatakan. Nah, ini mengingatkan kita. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh jalankan sesuai dengan ajaran Sang Buddha Nichiren Daishonin, Gomyo Daimoku yang sebenarnya, nggak mungkin kita benar-benar jalanin seperti bulan yang purnama. Nah, buktinya di mana? Di kolam bayangan. Bulan itu juga sempurna di kolam itu. Kenapa? Karena hati kita jernih seperti air di kolam itu. Sinjinnya tuh sungguh-sungguh percaya, tidak mencampur aduk. Jadi enggak dicampur Namyo Horenge Kyo, obat yang manjur dicampur dengan racun. Tuh, campur aduk ini, ya. Seperti awal, kita jangan percaya yang macam-macam nih. Ini udah bulan keempat tanggal 5 hari apa? Pak Suherman pasti tahu. Tanggal 5 bulan April, hari apa? Cengbeng. Ya. Cengbeng. Cengbeng. Ya. Ini udah mulai ribut kan? Anggota kita juga udah mulai ribut itu tuh di grup mulai cengbeng. Itu tradisi, ya kan? Di hobi nih boleh aja kita jalanin, ya kan? Tapi yang kita udah tahu, kita udah Namyo Horenge Kyo, kita tahu tiap pagi sore kita ceng beng, teng. Ya, lebih lagi. Tuh, sehari 2 kali. Tapi karena masih tradisi, kita keturunan masih nggak bisa hilangin itu. Ya, pergi ke kuburan itu cuma setahun sekali. Jadi kayaknya perlu banget, butuh banget, silakan. Sebetulnya setiap saat kita, kenapa mesti setahun sekali kita bersihin kuburan? Setiap saat waktu kita senggang, kita ada waktu, ya boleh aja kalau kita ingat sama orang tua kita. Mungkin juga udah lahir, gitu kan. Tapi yang penting waktu kita pergi ke kuburan itu ingat. Itu cuman tradisi. Ya, mungkin sudah lahir, tapi sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, masih ada perasaan menghormati kepada leluhur yang sudah meninggal. Silakan. Yang dikremasi kemana? Ya kan? Pasti ada yang masih ke laut, tabur bunga, dan lain sebagainya. Silakan aja. Tapi jangan berlebihan maksudnya. Ya, wah, boleh loh. Tuh gohu aja boleh. Ya, ingat. Dasarnya adalah kekuatan kepercayaan pada Namyo Horenge Kyo dari Sandai Hiho. Jadi waktu kita ke kuburan juga bukan kita kepercayaan kita terus kita minta doa dari orang tua kita yang memberi kita perlindungan. Terus kita juga doa supaya orang tua kita hidupnya bahagia di sana, terus kita bakarin duit-duitan, kita bakarin mobil bener-beneran aja kalau mau dibakarin, kata Pak Herman. Ya, jangan mobil kertas nggak pasti dipakai ya Pak Suherman. Ya, mobil baru ya dikasih tuh, namanya itu baru berbakti yang sesungguhnya itu. Ya, jadi ini artinya jadi
tidak ada kebenaran yang tidak terwujud nyata, ya. Yang terakhir kan, jadi kalau kita jalanin benar, kenapa enggak? Ya kan, kita yang mulai, kita yang akhiri. Itu kan ada kalimat itu. Kita yang mulai bikin sebabnya. Yang akhiri siapa? Ya kita juga, jangan berbuat seperti itu lagi. Wah, kemarin, ini udah jam 9 ya. Kemarin saya tuh dengar, saya masuk ke daerah Jelambar. Saya tuh masuk ke daerah-daerah bukan bilang mau minta ngomong, bukan. Tapi banyak belajar. Ke Sukabumi, dari pertanyaan Sally saya banyak belajar. Kemarin ke Jelambar, saya dengar pengalaman dari seorang ibu namanya si Mini. Wah, saya juga banyak belajar. Terbukti, saya tahu itu si Mini itu kakaknya si Febri, Pak, yang Oh, itu. perempuan. Ya, 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 ya. Nah, yang sekarang tinggal di Jakarta, ya kan? Ya, ya. Oh. Waktu itu dia ke Jakarta tuh mau cari kerja, susah, belum nikah, belum berkeluarga. Ada kakaknya udah duluan, kakak laki sama adik laki. Dia numpang di situ. Akhirnya dia nikah. Nikah cuman apa kayak kita apa kos berdua suami istri. Terus punya anak, nggak tanggung-tanggung lagi anaknya 3. Ya, kontrak 1 kamar, 1 ranjang, coba tidur berlima. Kemarin dia cerita begitu. Tapi dia nggak campur aduk dia punya sinjin. Tetap dia percaya sungguh-sungguh bagaimana susah juga. Ya terus jalanin sungguh-sungguh. Belum ada rumah juga, bukan bilang tunggu saya udah ada rumah dah, baru saya jalanin. Kagak, bikin sebab dulu baru ada akibatnya. Anak-anaknya dari kecil itu dituntun. Ya, kalau bisa ikut mobil anggota, ikut pertemuan. Kalau nggak dia bawa naik bus tiga dibawa-bawa begitu. Sampai sekarang semuanya udah pada gede. Nyatanya apa? 3 tahun dia doa. Sungguh-sungguh jalanin. Dapat rumah loh. Bener-bener dapat rumah. Bukan beli rumah. Ya, aneh kan? Ya, jadi jangan kita pikir, mana mungkin, mana mungkin. Karena dia mau sungguh-sungguh jalankan Kosen Rufu, itu pun akan narik jodoh. Dukung kita. Supaya kita jalanin Kosen Rufunya dengan tenang. Tidak ada gangguan. Itu maknanya kita dikasih kurnia kebajikan. Ya kalau kita dapat kurnia kebajikan materi digunakan untuk sendiri. Terima kasih, Gonson, terima kasih. Beli mobil, beli rumah, boleh aja. Tapi ingat, ini semua adalah untuk meringankan kita, memperlancar perjalanan Kosen Rufu kita menyebarkan Dharma. Kalau banyak kesulitan kan kita pusing. Gimana mau jalanin sindirnya, bagaimana menyebarkan Dharmanya. Nah ini dia. Ya, bukan benar-benar dapat rumah, Bu. Ntar pada bingung lagi, dapat rumah saya juga mau dapat mobil. Tapi karena kepercayaan dia yang sungguh-sungguh suami istri sama anak semua. Coba bayangin, dia nggak pikirin rumah. Anaknya tiap tahun tuh marching band, ikut marching band tiga-tiganya. Itu ikut marching band nggak gampang loh tuh. Ibu Hani yang anak yang jadi ketuanya. Nggak gampang gitu. Biayanya juga. Kan biaya ongkos pergi ke tempat latihan sendiri. Ya, pulang balik. Belum alatnya, belum baju seragamnya. Kalau mau pentas segala apa, mau ke apalagi ke Borobudur. Biaya sendiri, nggak ada dibiayain itu anak-anak semua. Tapi mamanya begitu sungguh hati, pokoknya utamakan untuk penyebaran Dharma, untuk Namyo Horeng Gekyo. Yang penting satu keluarga harmonis, gembira, bahagia dengan Namyo Horeng Gekyo. Jiju Yuraku. Tahu-taunya bosnya itu punya rumah ya di Karanganyar, ya daerah Karanganyar, emang kecil di dalam gang, tapi itu rumah lebih besar dari dia punya sekarang yang satu kamar doang. Anak ada 3 kamar kalau nggak salah, jadi anak-anaknya 3 itu bisa punya kamar sendiri, suami istri juga punya kamar sendiri tuh, ya kan? Bos yang punya rumah itu mau dijual kan laku-laku. Nah, terus temannya tahu ini si Mini ini lagi cari rumah. Coba kamu ngomong sama bosnya deh, coba gimana. Mula-mula dia juga takut ngomong sama bos bagaimana. Ya kan?
dengan daimoku, jangan nggak jadi pengecut, hadapi kenyataan, berani. Dikasih ya dikasih, nggak dikasih ya udah. Itu berarti kita pegang-pegang tajam jiwa Buddha kita, kita munculkan dasarnya Maitri Karuna. Begitu ngomong sama bosnya, lu pakai aja. Gimana bosnya nggak punya duit? Nanti saya potong dari komisi kamu aja. Jadi dia nggak pakai DP. Mau berapa lama, Pak? Silakan berapa lama aja. Pakai. Ini tiada kebenaran yang tidak menjadi terwujud. Yang penting adalah kita jalankan kebenaran. Artinya apa? Sesuai dengan ajaran Nichiren Daishonin. Namun kepada Myoho Renge Kyo mau jadi satu. Daimoku itu adalah mantra. Masuk daimoku sungguh-sungguh ya. Uh, waktu kita duduk di depan gonson itu sungguh-sungguh, memang mula-mula memang susah baru duduk. Ya kan? Mula baru duduk tapi udah 5 menit itu udah enak lancar. Terus kita bisa timbul kesadaran, bisa menyadari, aduh saya salah, saya begini, saya begitu. Nah, itu mantra yang begitu begitu agung, ya kan? Begitu apa punya kekuatan seperti matahari dan bulan, yang nggak bisa bayangkan kekuatan seluas alam semesta. Pasti kita punya stringin yang sungguh-sungguh jernih ini pun akan terpantul di mana? Di lingkungan kita. Apa? Lingkungan kita bisa harta benda, bisa kesehatan, bisa semua teman-teman kita yang melindungi kita semuanya. Ya, jadi dari Gosho ini mengajak kita, ayo patahkan paham yang sesat, jangan penuh ketergantungan. Itu kuncinya nih, patahkan paham yang sesat. Udah nggak ada tuh tahayul-tahayul, udah nggak ada minta bantuan dari luar, udah nggak ada pikir apa di orang lain lebih hebat dari kita. Semuanya adalah sama. Semuanya 10 dunia, semuanya ada dunia Buddha, semuanya bisa mencapai kesadaran Buddha, artinya kebahagiaan. Ya, itu aja, terima kasih. Ya, Namyo Renge-kyo bagus banget. Di sini kita dijabarin lagi poin per poinnya, dan juga tadi 4 doa yang baru saya dengar itu maknanya bagus banget. Mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin kita tutup pertemuan hari ini dengan penyebutan Namyo Renge-kyo. Kepada Ibu Teni, kami persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Ibu Ira, Ibu Hani, Ibu Cenlan, semua yang hadir malam ini. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kita sebut Namyo Renge Kyo 3 kali. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Terima kasih semuanya. Selamat malam.